Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Anissa Fatin dari kelas Teknik Elektronika 1B, Prodi D3 Teknik Elektronika Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan tentang video yang saya buat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester tentang menghitung kasir toko buku. Di sini saya sudah menginput #include_studio.h yang merupakan sebuah library, kemudian ins_main yang merupakan fungsi tamak, kemudian kurung kurawa buka setiap akan memulai sebuah program yang kita gunakan. Kemudian ada ins barang, bayar, H1, H2, H3, H4, H5, total max, total minimal. Ins merupakan tipe data untuk angka numerik. Tipe data integer adalah tipe data untuk menampung angka bulat positif atau negatif. Kemudian ada float, total bayar, diskon, total bayar 2, tunai, dan kembalian. Float adalah berfungsi untuk menampung angka pecahan. Kemudian saya menggunakan perintah printf yang berfungsi untuk menampilkan sesuatu yang ingin kita tampilkan pada layar keyboard. Untuk penulisannya, printf diawali dengan tanda kurung buka, kemudian tanda petik, kemudian set n, kemudian tulis apa yang ingin kita tampilkan di layar keyboard, lalu set n, tanda petik, lalu diakhiri dengan tutup kurawa, dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian printf untuk daftar barang, printf untuk nomor barang dan harga, printf untuk nama barang pensil dan harganya, printf untuk nama barang pulpen dan harganya, printf untuk nama barang buku dan harganya, printf penggaris dan harganya, printf untuk nama barang penghapus dan harganya. Di printf tersebut menggunakan tab T yang berfungsi untuk tab dan set N yang berfungsi untuk memindah baris atau enter. Kemudian terdapat printf pesan barang yang menggunakan set N dan set T yang dimana set N berfungsi untuk memindah baris atau enter dan set T berfungsi sebagai tab. Sendf adalah untuk menerima masukan dalam program sebagai sarana input dari penggunaan. Set N menggunakan %D yang berfungsi untuk menampilkan barang. Kemudian ada with barang yang dimana with adalah pernyataan atau penyeleksian yang memanipulasi jalannya program yang dijalankan conditional dispersion. Kemudian kurung kurawa buka, di dalam pernyataan switch terdapat fase label. Fase label terdiri dari fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4.
Di fase 1 terdapat harga untuk barang yang bernama pensil, lalu printf untuk nama barang pensil, printf untuk jumlah pesanan, lalu scanf untuk menampilkan jumlahnya. Kemudian total max sama dengan bayar kali harga. Fase 1 sama dengan fase 2, fase 3, dan fase 4. Hanya berbeda dengan harga barang serta nama barang. Di fase 2, nama barang adalah pulpen yang berharga 2.500, sedangkan di fase 3 ada buku yang berharga 24.000 dan fase 4 ada penggaris dengan harga 2.000, fase 5 ada penghapus dengan harga 1.500. Kemudian ada default yang merupakan pilihan yang akan dieksekusi di mana SynMode akan tidak menemukan nilai yang dicari. Atau dalam kata lain, tidak sesuai dengan data. Kemudian kurang tertutup. Kemudian total bayar sama dengan total max ditambah total minimal. Kemudian if total bayar lebih besar dari 80.000. If adalah sebuah kondisi. Jika sebuah kondisi berniat benar, maka program yang akan mengeksekusinya. Di sini printf untuk mendapatkan diskon. Selanjutnya ada printf untuk totalnya, kemudian ada diskon sama dengan 0,1 kali total bayar. Kemudian printf untuk diskon. Kemudian total bayar 2 sama dengan total bayar kurangi diskon. Kemudian printf total belanjaan. Kemudian ada else adalah percabangan yang memiliki dua blok pilihan. Dengan kata lain, data tersebut mempunyai dua pilihan. Kemudian ada printf tunai dan scanf yang menggunakan scanf yang berfungsi untuk mengatur floating point atau real. Kemudian ada if adalah sebuah kondisi. Jika sebuah kondisi berniat benar, maka program yang akan mengeksekusinya. Kemudian kembalian sama dengan tunai kurangi total bayar 2. Printf sama dengan kembali. Printf dalam kurung tanda petik kembalian. Kemudian ada else adalah percabangan yang memiliki dua blok pilihan. Dalam kata lain, mempunyai dua pilihan. Kemudian ada run atau finish. Berikut adalah programnya. Setelah itu kita run.
Maka setelah kita run, tinggal kita masukkan kode barangnya. Kode barang 1 itu pensil, harganya 4.000. Lalu jumlah pesanannya kita isi 2. Jadi ini seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.